pertanggungjawaban perusahaan terhadap lingkungan masyarakat. Nah, jadi dana zakat tadi itu digunakan untuk mendirikan UMKM, kemudian mengetas kemiskinan, kemudian Oke. juga meningkatkan keadilan ya untuk pertumbuhan perekonomian. Nah, itu yang dampaknya. Saya ingin melihat sejauh mana penerapan edukasi, kemudian zakat yang terkumpul, kemudian didistribusikan sebagai bentuk kegiatan CSR tadi. Jadi Oke. dalam meningkatkan kinerja environment, social and government, apa namanya, kinerja lingkungan sosial dan tata kelola. Oke, oke, oke. Berarti ini hanya melihat dampaknya aja gitu, nggih. Dalam Oh, aspek sebenarnya bukan dampak sih, lebih ke apa? Cuman saya tadi coba lihat kata-kata dampak ini sebenarnya saya aja yang buat. oke. Sebenarnya lingkupnya luas sih Mbak. Saya ingin lihat pungutan zakat itu di misalkan di Indonesia nih, pungutan Mm-mm, zakat di Indonesia di Bank Syariah seperti apa, kemudian mm-mm. edukasinya terhadap perusahaan-perusahaan Islam seperti corporate business seperti apa, kemudian didistribusikannya melalui Basnaskah atau melalui lembaga-lembaga untuk meningkatkan kinerja nih, kinerja lingkungan, sosial dan tata kelola. Oke. Zakat sebagai aspek. Oke, nanti karena ini belum mendapatkan hasil gitu, nggih, Ibu. Jadi jadi gini, kebermanfaatan itu kan bisa kita ambil dari hasil. Gitu. Jadi ini belum ada kebermanfaatan yang bisa kita munculkan. Gitu. Zakat sebagai CRS. Mungkin nanti bisa kita tambahkan kalau semisal ibu sudah mengolah data gitu, guys, sudah mendapatkan data, mendapatkan hasil, nanti kita bisa sedikit rubah untuk judulnya. Jadi kita bisa cantumkan kebermanfaatan dari variabelnya ini seperti apa, atau kalau enggak ibu bisa cantumkan inginnya ibu itu seperti apa di Kalau dari dalam hasil. beberapa penelitian terdahulu itu Mm-mm, hasilnya mm-mm. positif. Maksudnya dia Positif. berdampak, ya. Hanya Berdampak. saja Oke. penyalurannya terkadang atau distribusi dari dana zakat tadi itu Hmm, belum tepat sasaran. oke. Itu sih yang iya. Tapi secara beberapa penelitian terdahulu, dana zakat memang sangat berpengaruh terhadap peningkatan kinerja lingkungan, Mm-mm. kemudian memperhatikan masyarakat dan sosial, kemudian juga membuat sebuah perusahaan itu memiliki tata kelola yang baik. Oke. Kalau semisal hasil dari penelitian terdahulu itu adalah positif atau adanya peningkatan gitu, nggih, kita bisa menuliskan dulu peningkatan itu sebagai salah satu pancingan. Jadi kalau semisal kita bisa menuliskan peningkatan, kalau semisal ternyata besok di hasilnya tidak adanya peningkatan atau ternyata dari penelitiannya Ibu tidak seperti itu gitu ya, tidak signifikan, nanti bisa kita ubah lagi. Mungkin bisa dituliskan eh, peningkat bukan dampak zakat dapat meningkatkan, berarti ini meningkatkan kinerja yang di penelitian terdahulu itu meningkatkan kinerja ESG ini ya Ibu. Oke, dampak zakat dapat meningkatkan kinerja ESG. Oke, environment, social, and government. Oke, pada bank syariah. Titik dua, greenwashing sebagai variabel moderasi. Greenwashing sebagai variabel moderasi. Maksudnya, sebentar Ibu, mohon maaf. Greenwashing sebagai variabel moderasi ini maksudnya bagaimana, Gitu? Iya, ini kan greenwashing itu lebih kepada informasi perusahaan tentang terkait apa informasi negatif. Jadi kan sekarang ada ESG ya, ESG Mm-mm, perusahaan-perusahaan itu sudah beberapa perusahaan sudah sustainability dan oke. sudah menerapkan keberlanjutan. Nah, Mm-mm, jadi dari beberapa perusahaan mereka sudah menginformasikan misalkan seperti BSI Bank Syariah Indonesia itu sudah menginformasikan bahwa mereka sudah ikut ESG. Kemudian mereka juga sudah punya ESG Sustainable Report. Tapi ternyata ada beberapa dari informasi yang disampaikan itu tidak sesuai, tidak tepat. Artinya oke. misalkan ada skandal, ada kasus atau ada masalah yang sebenarnya perusahaan ini
perbankan ini tidak sepenuhnya menjalankan aturan-aturan tentang ESG. Jadi ingin melihat perusahaan di satu sisi corporate bisnis atau zakat bisnisnya itu digunakan untuk kegiatan CSR. Namun ternyata di sisi lain ada kegiatan yang melanggar aturan, jadinya lebih greenwashing ini dapat menurunkan, dapat memperkuat atau memperlemah nih zakat yang dilakukan terhadap kinerja ESG Oke. Oke, berarti kalau kayak gitu kita bisa cantumkan seperti ini, Bu. Greenwashing sebagai variabel moderasi di akhir. di Gitu. akhir ya. Nggih, betul. Mungkin untuk saat ini kayak gini dulu, Ibu. Jadi kalau semisal besok di hasilnya sudah ada gitu, nggih. Mungkin kalau Ibu mau, Mbak ini kok ternyata hasilnya kayak gini ya, mau saya rubah. Nah, itu bisa nanti konsultasikan ke saya, bisa langsung nge-WA saya gitu, nggih, Ibu. Oh ya, baik. Iya. Untuk di sini ada pertanyaan dulu, Ibu. Oh iya, saya mau Nggih. bertanya, Mbak. Ya. Apakah untuk di objek itu Mm-mm. harus terakhir atau untuk greenwashing-nya kan kalau saya sering lihat di Elsevier atau apa evidence, itu Mm-mm. artinya apa ya? Oke. Evidence banyak bikinnya evidence itu lebih bagian dari atau studi apa Bagian, ya? oke, bagian dari. Jadi memang dia memperjelas dulu hal apa yang mau dibahas di dalam manuskrip dan itu biasanya ada di awal. Jadi kayak misal greenwashing sebagai variabel moderasi, baru titik dua dampak zakat itu juga bisa seperti itu. Jadi memperjelas terlebih dahulu maksud dari papernya ini seperti apa di depan atau metode yang digunakan kayak gitu. Ada di depan baru nanti judul yang mencangkup SMO-nya, signifikansi, metode dan juga objeknya gitu Ibu. Itu eh, fleksibel ya. Jadi bisa di depan, bisa di belakang kayak gitu. Baik. Seperti itu Ibu. Ya. Terima kasih, Mbak. Sama-sama Ibu. Ya, saya simpan dulu ya, Mbak ya. Baik, silahkan Ibu. Oke, selanjutnya ada Ibu Lovely. Nggih, bagaimana Ibu? Ya, Apakah sudah ada Assalamualaikum. judul? Ya, Nggih, Waalaikumsalam. Assalamualaikum Mbak Hanifah. Sorry tadi saya telat Oke. lihat chat. Eh, Alhamdulillah udah Mbak. Nggih, Ibu, boleh Izin di-share saya screen? share screen. Boleh. Sebentar. Di judul saya tulis di Word kosong dulu aja ya Mbak. Boleh, boleh Ibu, nggih. Simpelnya judul saya sangat simpel Mbak. Oke, analisis kebijakan. Oke, moneter, konvensional dan syariah terhadap inflasi. Oke. Apakah tujuan Ibu ini hanya menganalisis kebijakan moneter? Hmm, iya. Jadi sebenarnya nih bisa kalau mau saya spread dia bisa ada Mm-mm. dua Mbak. Oke, Artinya saya bisa pecah dia menjadi eh, saya gabung boleh nanti saya bandingkan ya. oke, oke. Eh, atau kalau di sini dari hasil uji yang sudah saya lakukan saya masih Mm-mm. menggabung karena variabelnya simple Mm-mm. hanya eh, kebijakan moneternya instrumen moneternya saya pakai jumlah uang beredar M2. Mm-mm. Kemudian di kom- eh, syariahnya instrumen moneternya adalah puas, Mm-mm. kemudian ada inflasi, gitu ya Mbak. Oke, Ya, jadi tidak terlalu banyak variabel yang saya lakukan pengujian gitu. Tetapi dengan menggunakan metodologi vector error correction model. Nah, kira-kira apakah judul ini bisa untuk menjadi salah satu saya ajukan untuk Scopus saya fokus. begitu ya Oke. Mbak. Bisa, Ibu, bisa. Oke. Kalau di sini untuk hasilnya bagaimana, Ibu? Apakah sudah ada? Hasilnya variabelnya semuanya udah hasilnya Oke, semuanya dari vektor error correction modelnya menunjukkan signifikan variabel signifikan. puas maupun kan terhadap inflasi ya Mbak inflasi sebagai variabel dependennya. Oke. Berarti Mm-mm. kalau kayak gitu sudah bisa Ibu untuk mencantumkan judul seperti ini gitu ya, analisis kebijakan moneter konvensional dan terhadap inflasi di Indonesia. Jadi kebijakan moneter konvensional dan syariah ini nanti dia dijadikan Satu model aja Mbak jadi saya nggak pecah model.
Oke, nggak pecah model. Nggih. Ya, Cuma model. nanti kalau yang di pemaparannya Mas Rovan tadi, untuk Mm-mm, SMO-nya, mm-mm, analisis ini adalah S-nya, signifikansinya, mm-mm. kebermanfaatannya, gitu nggih. Iya. Lalu Mm-mm. kebijakan moneter konvensional dan syariah ini nanti bisa dijadikan dia sebagai metode atau variabel yang mempengaruhi, Iya, betul. nggih, inflasi baru yang objeknya, variabel yang Iya, dipengaruhi. dependen variabelnya. Betul, Betul. nggih. Sudah bagus ini Ibu judulnya. Oh, baik. Terus Nggih. apa sarannya Mbak Hanifah yang perlu saya lakukan untuk persiapan biar bisa saya mencicilnya gitu loh Mbak. Oke, kalau saat ini mungkin bisa karena judul sudah bagus gitu, nggih, Mm-mm, Ibu bisa mm-mm, breakdown dia menjadi sebuah keyword. mm-mm. Keyword-keyword itu nanti yang akan kita gunakan untuk mencari referensi di Oke, Scopus saya gitu. catat dulu. Nggih, Ini sarannya nggih. keyword, Iya, membuat keyword eh, 4 sampai 6 mungkin, nggih, Ibu. keyword 4 sampai 6. Iya, betul. Gitu. Mm-mm. Ini yang akan besok kita gunakan hari Selasa untuk pencarian referensi. Tuh, Baik. nggih. Jadi untuk malam hari ini judul kita penetapan judul dulu, lalu silahkan nanti Bapak Ibu breakdown menjadi keyword. Tapi Gitu. seandainya nanti saya juga pengen memecah hasilnya. Ini saya Ya. kan tadinya saya ada dari judul ini bisa saya Mm-mm. pecah hanya satu konvensional, Mm-mm. satu syariah. Nanti Mm-mm. saya gabung atau saya komparasi. Nanti Mm-mm. itu bisa memungkinkan saja gitu ya Mbak ya. Oke, Nanti iya kita kalau semisal dari hasilnya dia berbeda gitu nggih, maksudnya enggak, dia nanti saya lakukan pengolahan ulang lagi ulang. sistem. Oke, baik kalau gitu malah lebih bagus Ibu. Ya, saya Soalnya lakukan, takutnya saya running lagi. nggih, siap, siap. Saya Soalnya running takutnya lagi. nanti kalau dari satu yang sama gitu nggih, Enggak, nggak Ibu running lagi, nggak Ibu saya olah running lagi. lagi, Bu. Oke, Saya siap. running Itu lagi. bisa Ibu nggih. Nanti kalau ada judul lagi atau mau Nah, konsultasi judul tentang penelitian yang yang lain bisa langsung WA iya. ke saya nggih Ya Ibu. ini pecah ini aja, jadi saya pecah nanti saya running lagi. Oke, Oke, siap nggih Ibu makasih gitu. Bu Hanifah. Mbak Sama-sama Hanifah, Ibu. thank you. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, selanjutnya dari Dokter Iin Fatimah. Apakah Ibu ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Ini baru tiba di rumah. Oke, Jadi saya belum buka laptop ini. ya, oke, Saya Mungkin stop ada share, waktu Mbak. 10 menit, Mbak iya, Hanifah, heeh. boleh? Boleh, boleh, boleh. Uh-uh. Berarti Ibu, Di saya next dulu nanti nggih. next dulu, ya boleh Iya, ya. siap, siap Ibu. Oke, Oke, makasih iya Mbak. Ibu. Oke, selanjutnya dari Ibu LK, Ibu nggih. Ibu LK Anakota, apakah Ibu sudah bergabung? Apakah masih bersama saya Ibu LK? Oke, belum ada jawaban. Kita next dulu ke Bapak Ervan. Selamat malam Bapak Ervan. Apakah masih bergabung Bapak Ervan? Oke, Bapak Ervan juga tidak ada jawaban ini. Selanjutnya Ibu Nabila. Baik, Bu. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana? Apakah sudah ada judul? Ibu Iya, Bu, Nabila. saya izin share screen ya. Boleh, boleh, silahkan. Selamat malam, maaf Mbak Hanifah, tadi saya ke belakang sebentar. Oke, Bapak Ervan. Setelah Ibu Nabila, Bapak Oh, Ervan, nggih. hmm. Saya dulu berarti ya, Bu. Nggih. Ibu Oh Nabila iya, Oh dulu, ya, ada setelah apa? itu. Silakan, silakan. Oke, baik Bapak. Ya, di tadi saya ke share Silahkan. screen toilet, dulu. maaf. Ya. Nggih, nggak buat apa-apa, Bapak. Silahkan Ibu Nabila share screen-nya. Hmm, terlihat. Oke, baru loading, belum terlihat. Oke, sudah terlihat. Iya, Bu. Jadi ini ada beberapa Banyak sekali nih judulnya ini. judul, tapi yang judul utama saya yang pertama. Heeh. Yang pertama, Judul pertama yang pendekatan keamanan manusia heeh. untuk mengevaluasi pandemi COVID-19. Oke, Studi tentang ini. Ini kira-kira bagaimana, Bu? Untuk studi tentang judulnya ini. Indonesia.
Oke, pendekatan keamanan manusia untuk mengevaluasi pandemi COVID. Saya boleh tahu hasilnya dulu seperti apa? Iya, jadi sebenarnya ini kan judul besar ini tesis. Oke. Judul besarnya tuh keamanan manusia dan respon pemerintah. Nah, untuk mau ngambil yang keamanan manusianya dulu, Mm-mm. ke kan waktu itu pakai kuesioner. Mm-mm. Terus hasilnya itu memang Ibu Nabila putus-putus sepertinya. Mohon maaf Bapak Ibu yang lain. Apakah suara saya aman? kayaknya sinyal saya putus-putus ya, Bu. Iya, iya Ibu, sinyalnya putus-putus. Mohon maaf. Saya ketik Boleh, 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 aja boleh. ya, Bu. Boleh, boleh. Hasilnya Oke. hmm, dari 7 komponen keamanan manusia, Heeh, seperti keamanan kesehatan, heeh. lingkungan, hasilnya eh, baik dengan 74%. Oke, Ya, oke. kriterianya baik. Jadi untuk keamanan manusia pada saat COVID di Indonesia tergolong cukup baik. Baik. Oke, oke, oke. Berarti hasil, oke, 7 komponen keamanan manusia seperti keamanan kesehatan lingkungan dan lain hasilnya baik. Oke, berarti di sini ya yang mau Ibu angkat berarti memang hanya Ya, human security-nya aja gitu, ya? I- human security udah masuk 7 komponen. Saya Heeh. ngebahas keamanan bagaimana rumah sakit segala macam, terus kesehatan Oke. COVID, Heeh. ekonominya bagaimana di Heeh. Indonesia, terus Heeh. kemudian bagaimana, Heeh. politiknya gimana, Heeh. kemudian personal dari pribadinya masing-masing, keamanan manusia, Heeh. dan masyarakat. Oke, oke. Itu yang akan dibahas dari 7 komponen. Oke. Ini belum adanya signifikansi, Bu. Jadi kebermanfaatannya itu belum terlihat. Hmm, kalau evaluasi berarti belum termasuk ya, Bu. Kalau misalnya kita mengevaluasi itu, Mm-mm. kira-kira apa ya? Kalau mengevaluasi, nah ini mungkin, jadi kalau kebermanfaatan itu kan kita bisa lihat dari hasilnya. Kalau yang dijelaskan Mas Novan tadi bisa menaikkan, bisa menurunkan. Kalau di sini hanya menganalisis atau kita melihat bagaimana keamanan manusia di rumah sakit gitu, nggih. Dan ternyata tadi hasilnya menunjukkan bahwa baik dengan 74% gitu, nggih. Mungkin nanti bisa dituliskan Ya, hmm, pendekatan keamanan manusia untuk mengevaluasi pandemi COVID, studi tentang Indonesia. Hasilnya kita oke, bukan pemerintah yang bagus, tapi ada yang butuh ditingkatkan untuk pelajaran pandemik di masa mendatang. Oke, ada yang harus ditingkatkan untuk pembelajaran pandemik di masa mendatang. Hmm, kalau seperti ini mungkin bisa diangkat peningkatan program pemerintah dalam pendekatan keamanan manusia saat pandemi COVID. peningkatan Peningkatan program program pemerintah heeh, dalam pendekatan keamanan manusia dalam gimana ya, Bu? Nggak kedengeran? dalam dalam peningkatan program pemerintah dalam pendekatan keamanan manusia saat pandemi COVID.
Lalu di titik duanya bukan studi tentang Indonesia, tapi evaluasi kedekat, Maaf ya. ya, soalnya putus-putus suaranya. Oh, suara saya putus-putus. Jadi saya kurang nangkep nih program pemerintah. Heeh. Oke, nah setelah ini titik dua, Ibu. Titik dua, evaluasi pandemi COVID. Oh, ini peningkatan program pemerintah. Saat pandemi Ini gitu aja, maaf Ibu. Saat pandemi gitu aja. COVID-19-nya kita hapus karena sudah ada penjelasan mengenai kalau ini sebenarnya adalah evaluasi dari pandemi yang kemarin kayak gitu. betul. Oke, jadi Ibu, bisa. Bu Rifa bisa diketik di ini Oke, nggak mungkin saya. kedengeran. Oke, baik-baik. Saya ketik nggak Ibu? Maaf ya Bu. Nggak apa-apa Ibu. Peningkatan program pemerintah keamanan manusia saat pandemi. Titik dua. Evaluasi pandemi COVID. Nah, sudah saya ketik di room chat. Zoom ini Ibu bisa dilihat, nggih. Gitu. Ya, Apakah sudah sesuai dengan hasilnya, Ibu? iya Atau bisa Bu. bisa, oke. Atau ada pertanyaan dulu? Kalau misalnya yang judul kedua ini kira-kira untuk mengatasi itu termasuk signifikan nggak sih Bu? Jadi Mengatasi. judul yang mekanisme respon Heeh, heeh. untuk mengatasi pandemik Pandemi. 19. Oke, di sini kalau untuk mengatasi itu belum itu nggih, belum sebenarnya dia bisa dijadikan signifikan tapi belum belum pas gitu. Oke. Oke, oke, oke. Oke, jadi kita bisa cari di dalam hasil ini apakah hasilnya itu hanya untuk mengatasi atau bisa menghasilkan sesuatu hal yang lain gitu. Atau mungkin nanti di judul-judul selanjutnya Ibu bisa chatkan ke saya gitu nggih. Karena takutnya nanti Siap, ada siap, Bu. nggih, karena takutnya ada miss antara Ibu dan saya gitu. Jadi seperti itu nggih Ibu. Untuk judul selanjutnya bisa dicatkan ke saya. Ada pertanyaan lagi, Bu? Ibu Nabila? Oke. Selanjutnya Bapak Bu Ervan? Hanifah, Ya. Ibu Iin. Ibu Iin, oke. Sebentar nggih Ibu Iin setelah Ya, Bapak Ervan. ya. Oke, sebentar Bapak Ervan ini. Bagaimana Bapak Ervan? Silahkan. Baik, terima kasih Mbak Hanifah. Iya, Izin di sini bisa saya share screen ya rencana judul judul. tadi. Nggih, boleh silahkan Bapak. Nih, sebentar. Baik. Apa sudah terlihat Mbak Sudah ya? terlihat Bapak. Ya, saya punya rencana seperti ini, Mbak. Heeh. Kebetulan ini hasil apa ya luaran penelitian yang mau saya publikasi. Oke, cooperative Kira-kira governance. bagaimana? Bapak mohon maaf, boleh dibahasa Indonesiakan dulu enggak?
Eh, oke. Di blok aja terus di klik kanan translate itu Pak, nggak usah dikopikan lagi ke sini. Oke. Oke. Oke, tuhnya kita rubah jadi English. Jadi Indonesia, mohon maaf. Kinerja, kinerja, sebentar, kinerja kooperatif sistem pendingin aktif, termoelektrik dan semprotan air pada efisiensi Vivesuria. Mungkin Jadi agak mas, gampang. Sebenarnya kalau kalau judul bahasa Indonesia mungkin seperti ini. boleh dituliskan? Bandingan yang ingin saya angkat seperti itu. Bandingan kinerja sistem pendingin aktif solar panel dengan apa tadi termoelektrik. Termolek, Termoelektrik perbandingan kinerja sistem pendingin aktif solar panel dengan sistem Heeh. water spray. Butter spray. Oke, di sini Bapak hanya ingin melihat perbandingan dari sistem kinerja pendingin aktif ini, nggih. Nggih, kalau di penelitian kan saya membuat sistem apa mengembangkan sistem pendingin untuk solar panel. Mm-mm. Metode pendinginnya itu kan kalau di keilmuan saya kan ada dua, ada yang aktif dan pasif. Nah, ini kemudian yang saya coba adalah yang metode pendingin aktif. Heeh. Metode pendingin aktif itu ada banyak jenis. Kemudian yang saya aplikasikan adalah dua sistem ini, yaitu pakai Hmm. termoelektrik dan juga Mm-mm. pakai Water water spray. spray. Nah, ini hasilnya Oke. saya bandingkan seperti itu. Oke, di dalam hasilnya itu bagaimana, Bapak? Hasilnya untuk keduanya berhasil untuk mendinginkan permukaan solar panel. Kemudian Heeh. kalau untuk efisiensi, untuk efektivitasnya lebih bagus yang water spray. Oke, oke, lebih bagus yang water spray. Kalau kayak gitu berarti 50-50 gitu, Bapak. Oke. Perbandingan kinerja sistem pendingin aktif solar. Kita di sini sebenarnya kurang memperlihatkan tentang signifikansinya. Jadi kebermanfaatannya, Oke. kinerja. eh, Signifikansinya yang saya angkat seperti ini. Mana boleh tahu Bapak? Wah, ini sebenarnya papernya udah jadi ya Bapak ya? Iya, ini. Nah, dia, ini. Artinya secara secara yang saya baca dari beberapa reference, Mm-mm, ini mereka membuat apa namanya, kecuali yang paper review ya, yang paper review mungkin ada mm-mm, membandingkan. Nah, ini kalau pembandingan secara real pada satu satu tempat pengujian yang sama dengan dua metode sistem pendinginan itu belum banyak. Nah, terutama mm. kalau yang saya angkat yang antara TEC dengan water spray ini belum ada yang membandingkan seperti itu. Itu sih yang saya. Oke, pengaturan sama jangan terjadi meskipun penelitian sebelumnya melihat masing-masing teknik secara terpisah. Oke, berarti belum pernah terjadi. Oke, Ya, seperti itu sih yang saya ingin. oke, baik, 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 baik. Jarang terjadi semprotan air di bawah pengaturan eksternal yang sama jarang terjadi. Oke, kalau semisal seperti itu mungkin judul Bapak itu bisa. Jadi signifikansinya nanti kita hanya mengarahkan kebermanfaatannya itu kita memperlihatkan tentang perbandingan. Perbandingan ya. Oke, jadi hanya membandingkan gitu, nggih. Gimana kalau kita menggunakan pendingin aktif solar panel dengan yang termolet water spray dan termoletnya tadi gitu, nggih, Pak. Ya. Iya, gitu. Bisa Bapak untuk judul yang seperti itu bisa juga kita gunakan perbandingan. Mungkin studi kasus di wilayah Bandung dan Bali Selatannya itu kita hapus aja. Ini nggak usah ya Mbak Nggak ya. usah aja. Ha-ha, betul. Tinggal gitu aja, gitu Pak. Itu bisa ditambahkan di sini ya di metode ya bahwa Metodenya, betul, betul. Kita bisa pertegas itu nanti di metode. ya pertegas di sini ya. Tegas Iya, tempat pertegas pengujian. tempat nggih, penelitiannya. Betul. Oke, baik, terima kasih. Oke, ada pertanyaan Bapak Irfan? Boleh saya nanya yang lain lagi? Boleh, 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 boleh. Saya ada dua lagi rencana soalnya.
Oke, banyak rencananya ya. Karena kebetulan saya kan sekarang lagi studi S3 Mbak gitu. Oke, Jadi untuk rencana disertasi saya kan luarannya harus minimal dua kan ya, dua nggih, syaratnya nggih. ya syaratnya kan dua. Nah, kalau yang tadi ini kan yang eh, luaran penelitian, Oke. beda lagi. Kalau rencana disertasi saya seperti ini, cuman ini masih nunggu hasil karena hasil Oke, ujian eksperimennya belum selesai. belum Jadi selesai. saya Oke. baru apa namanya? Saya buat ngedraft pendahuluan lah. Oke, draftnya dulu. Oke, seperti ini. Oke, synthesis and removal of isomer from. Nah, ini juga belum ada signifikansinya ini. Mm-mm. Mungkin Oke. nanti karena ini belum ada hasil gitu, nggih. Signifikansi nanti bisa ditambahkan kalau kita udah dapat hasil, nggih, Bapak. Iya. Nah, kalau untuk gap atau novelty-nya sudah Heeh. di sini. Ini penggunaan ini yang belum belum ada dilakukan metodenya. Oke, 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 oke. Nanti, oke. Mungkin kalau seperti ini, Ah, kita bisa jadikan ini dulu sebagai judul karena tadi belum adanya hasil gitu nggih sama seperti punya Ibu siapa tadi nggih mohon maaf itu kalau semisal Bapak sudah mendapatkan hasil bisa nanti dikoordinasikan lagi dengan kami gitu kalau Bapak atau semisal setelah ini Bapak mau menulis lagi ada judul lagi gitu nggih bisa nanti langsung di WA-kan saja ke saya Mbak Nifah saya punya judul seperti ini dan hasilnya seperti ini gitu bagaimana ya, signifikansinya atau kalau hasil bagaimana. sebenarnya sudah ada, cuman ada belum saya olah secara baik gitu loh. Memang Oke, kalau di hasilnya menunjukkan seperti apa untuk judul ini? untuk menunjukkan bahwa dari penggunaan metode ini Mm-mm, yang kita noveltikan ini mm-mm, berhasil melakukan sintesis aluminium nitrit dalam ukuran nano. Dia sudah berhasil. Karena di sini kalau dari novelty-nya mm-mm. bahwa ini maaf kalau mungkin kita beda beda bidang studi ya Mbak ya. Nggih, nggih. Nah, apa namanya? Untuk carbothermal reduction Mm-mm, ini sudah banyak mm-mm, dilakukan. mm-mm, Banyak dilakukan karena apa namanya? Metode sederhana seperti itu. mm-mm. Tetapi kalau yang saya angkat di sini kekurangannya adalah dia memerlukan temperatur kerja yang tinggi. Ya, Hmm, di atas 800 derajat 800. Celcius. Oh, Iya. oke, 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 oke. Kemudian apa namanya diskusi dengan promotor saya Mm-mm. mencoba melakukan ini dengan menggunakan kombinasi menggunakan hidrotermal autoclave untuk menurunkan temperatur dengan isu energi kan seperti itu dengan pemanasan yang lebih kecil kan kita perlu energi yang lebih sedikit Oke, 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 sama. oke, oke. Hmm. Nah, itu nanti mungkin bisa diangkat ya, Bapak, karena sudah ada keberhasilan Hmm. tadi dari yang awal tadi gitu, nggih. Ya, Bisa makanya langsung dituliskan saja. hmm, Maksud dari keberhasilannya itu seperti apa? Gitu. oke. Nggih. Jadi itu nanti yang bisa dapat kita, jadi istilahnya apa yang sudah ada hasilnya dan itu bisa menjadikan dia sebagai bermanfaatan Hmm. dalam paper kita dari variabel penghubung dan variabel terhubung gitu nggih. Itu bisa langsung dituliskan di awal atau bisa langsung dituliskan di dalam judul biar Berarti terlihat. kurang lebih kira-kira judulnya seperti apa kira-kira enaknya Mbak ya kalau seperti itu kasusnya. Keberhasilan, keberhasilan penggunaan sintesis itu sintesis and Iya ya. characterization of ion itu untuk menurunkan. Jadi tadi kan Bapak juga mengatakan bahwa karena kita menggunakan itu juga kita bisa gunakan tadi untuk menurunkan Ya, suhu oke. Berarti kira-kira ini yang diangkat adalah keberhasilan. keberhasilan metode Heeh, metode karbotermal bisa. Kar karbotermal dengan heeh, hidrotermal ini reduction, itu betul. hidrotermal Untuk menurunkan, untuk menurunkan heeh, menurunkan suhu kerja atau suhu nitridasi ya suhu nitrinasi. Iya, nitridasi bisa langsung dalam nitrinasi. sintesis Synthesis and characterization. ya seperti ini berarti kira-kira Mbak ya. Iya, betul, 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 betul. Oke, baik. Seperti itu, Bapak. Nggih. Ada pertanyaan lagi? Kalau lagi satu bisa
Oke, Atau sebentar, nanti karena ada waktu lain mungkin. iya mungkin nanti bisa dikoordinasikan langsung WA saya saja, nggih Bapak. Oh, oke, baik. Terima kasih Oke, itu mungkin cukup dulu Mbak. baik Eh, Bapak. Nggih. Izin Bu Hanifah, kalau Iya, Bu Hanifah itu di grup ininya udah ada ya? sudah. Yang di-share oleh admin itu ada foto dan WA saya, Ibu. Oh ya, baik. Nggih. Nanti coba cek ya. Makasih. Baik, Pak. sama-sama. Nggih. Selanjutnya, tadi dari Ibu Iin. Bapak Evan boleh stop share screen terlebih dahulu, nggih? Oke, silahkan Ibu Iin. Iya, Oke, udah ini kelihatan ya. sudah terlihat model struktural. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Oke, ini Iya, model struktural perilaku pencegahan gangguan pendengaran pada nelayan pesisir Palopo. iya. Peran kearifan lokal dan validasi audiometri dengan pendekatan SEM, variabel laten. Oke, di sini Ibu mau meneliti mengenai perilaku pencegahan gangguan pendengaran ini, nggih, Ibu? Iya, benar. Oke, peran. Eh, Sebetulnya begini Heeh, ya, Mbak Hanifah, kemarin itu heeh, eh, ini kan dasarnya heeh, tadi kemarin ada kuliah heeh, eh, mengenai SEM. heeh. Jadi saya mencoba membuka apa sih itu sebetulnya yang terkait dengan variabel-variabel yang pendekatan SEM itu yang saya ingin teliti yang terkait dengan begitu banyaknya variabel perilaku yang mempengaruhi gangguan pendengaran pada nelayan. Heeh. Karena kan kita tahu nelayan kan bekerja di tempat bising ya, Oke, nggih, nggih. apalagi apalagi perahunya, kemudian mungkin ya dia sering berhubungan dengan eh, pekerjaannya yang membawa bisnis. Jadi kadang-kadang ada memang gangguan yang disebut dengan eh, loss induced hearing loss (NIHL) yang Heeh. terjadi pada orang-orang yang berisiko, terutama pada nelayan. Jadi Oke. saya ingin mengangkat Heeh, eh, apakah perilaku ini heeh, mempengaruhi heeh. pendengaran pada nelayan. Nah, Oke. kebetulan karena saya seorang dokter THT, saya Heeh, coba melakukan validasi heeh. terkait dengan pemeriksaan pendengaran dengan audiometri. Kira-kira gimana judulnya ini? Apa kepanjangan atau gimana? Tadi sebelum muncul kuliah SEM ini, saya punya judul sebetulnya simple seperti tesis itu, Mbak Hanifah. Jadi Oke. menganalisa pengaruh perilaku terhadap gangguan pendengaran pada nelayan. Jadi Oke. perilakunya itu mungkin karena tidak menggunakan APD, Heeh. telinga, kemudian mungkin juga lama kerjanya, usianya, mungkin ada durasi durasi keterpaparannya. Kemudian berubah setelah ikut lagi model penelitian seperti ini. Mohon masukannya, Mbak. Oke. Sebelumnya ini berarti sudah ada hasilnya nggak, Ibu? Belum. Oh, Jadi ini belum. baru pemetaan disertasi saya. Oke, 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 Iya. oke. Heeh. Mungkin kalau menurut saya, nggak, Ibu, Iya. cukup dengan model struktural perilaku pencegahan gangguan pendengaran pada nelayan pesisir Palopo itu sudah cukup. Itu Mm. bisa dijadikan judul. Iya. Lalu peran kearifan lokal dan validasi audiometri Mm-mm. itu bisa juga. Jadi kayak benar, Ibu bisa taruhkan titik dua, tapi dengan pendekatan SEM variabel latennya itu dihapus aja. Ibu Mm. masukkan nanti itu ke dalam metode penelitian yang digunakan. Di, Benar. gitu. Jadi mungkin bisa dituliskan model struktural perilaku pencegahan gangguan pendengaran pada nelayan pesisir, gitu aja. Terus titik dua, boleh Ibu copy dulu boleh. Heeh. Sampai pesisir aja. Pesisir. Terus Mm-mm. wilayah kerjanya nggak perlu. Nggak perlu. Oh ya. Pesisir, terus Heeh. titik dua, Ibu copy Ini dulu. saya Mungkin kalau copy dulu. boleh, boleh. Heeh. Kemudian Mm-mm. saya pindahkan di sini. Heeh. Terus,
Terus titik Dan 2, titik 2, peran apa tadi Bu? Mohon maaf. oh ya, Peran kearifan kearifan. lokal dan validasi audiometri. Udah gitu aja. Oh gitu. Sampai sini, Mbak. Nggih, betul. Sampai situ aja. Oke, nah itu kita bisa jadikan dia seperti ini, Bu. Nanti Mm-mm. mungkin kalau semisal Ibu sudah ada hasil gitu ya, sudah ada hasil bagaimana peran kearifan lokal dan validasi audiometri itu dalam untuk mencegah gangguan pendengaran gitu nggih. Kalau Mm-mm. misalnya sudah ada hasilnya, nanti bisa kita rubah. Dia meningkatkan atau berperan atau tidak, signifikan atau Mm-mm. tidak kayak gitu. Mm-mm. Seperti itu, Ibu. Mm-mm. Terus keywordnya, Mbak? Keywordnya, oke, mungkin bisa di gangguan pendengaran, Mm-mm. model struktural perilaku. Jadi saya tulis satu aja ya, atau langsung aja ya? Iya, langsung aja. Kalau Gangguan. keyword itu kan 4 sampai 6 Ya, gitu, nggih. iya. Iya, betul. Gangguan Gangguan pendengaran, pendengaran, koma, model struktural perilaku, model struktural ya, Mbak. ya, struktural perilaku, lalu kearifan lokal, validasi nggak usah langsung aja audiometri, koma audiometri, koma nelayan gitu. Bisa seperti itu, Ibu. Hmm, iya. Gitu. Sampai di ada pertanyaan dulu mungkin dari Ibu Iin. Iya, jadi untuk model struktural yang saya perlu eh, perluas ini kira-kira nanti di definisi operasionalnya atau gimana, Mbak? Maksudnya Atau Ibu, di, maaf. oh, jadi nanti eh, kan ini model struktural kan banyak Banyak. kan Oke. variabel. Mm, mm, mm. Apakah semua variabel itu nanti juga Ibu teliti? Maksudnya Ibu masukkan dalam Enggak, data? mungkin nanti ada pembatasan. Ada pembatasan. Oke. Mungkin Iya. untuk model struktural perilaku karena variabelnya dia ada banyak, Mm-mm. kita bisa ambil yang paling signifikan aja. Semisal dalam ada semisal model ini ada 8. Ibu Mm-mm. melakukan pembatasan ada 4 yang dimasukkan atau yang akan diuji gitu nggih. Pilih satu yang mungkin paling signifikan, nanti bisa mengganti model struktural perilaku ini. Gitu. Jadi Mm. langsung Yang ditembakkan ke signifikan maksudnya gimana? Nanti diperoleh taunya dari mana itu signifikan, Mbak? Ibu nanti menguji modelnya ini bagaimana? Mungkin pertama eh, eh, apalagi kuesioner ya Oke. dengan atau wawancara Mm-mm. mendalam. Mm-mm. Otomatis Mm-mm. kan ini 4 variabel yang ada di model struktural perilaku ini nanti yang akan Mm-mm. dihubungkan dengan bagaimana peran mereka variabel ini dalam pencegahan gangguan pendengaran. Betul, Ibu? Ya, benar. Nah, oke. Mungkin Mm. kalau Ibu mau kuesioner, nanti bisa dilihat dari hasil keempat ini mana yang paling Mm. bisa mencegah gangguan pendengaran. Gitu. Gitu. Itu nanti Iya. yang bisa Ibu masukkan ke dalam judul Ibu. Jadi nggak model struktural perilaku, tapi langsung ditembakkan ke variabel atau hal mana dari 4 yang Ibu gunakan ini yang bisa Mm-mm. mencegah gangguan pendengaran. Gitu. Yang empat itu maksudnya yang model perilaku ya. Iya, iya. Jadi kan Oh, saya tadi perumpamaan gitu, nggih. Tadi Ibu mengatakan misalnya. kalau nggih, kalau di model itu ada banyak variabel. Lalu Mm-mm. mau disempitkan gitu. Jadi pilih Mm-mm. satu nanti yang bisa benar-benar mencegah pada gangguan pendengaran itu. Seperti Mm-mm. itu, Ibu. Iya, iya deh. Ya, referensinya nanti mau minta dibantu Bu Hanifah. Oke, untuk referensi nanti akan ada Mm. materi sendiri, Bu. Tersendiri ya. Iya, besok Oke deh. pertemuan kedua kita bisa Mm-mm. mencari referensi gitu. Nah, kasih. Jadi untuk Iya. menguatkan eh, perilaku ini, Hmm, saya akan mencoba melakukan validasi terhadap hasil audiometri tersebut untuk oke, menguatkan gangguan pendengaran itu memang berhubungan dengan eh, kebisingan. oke. Heeh. Mungkin juga ada menyangkut eh, peran sosial Hmm, budaya terkait hmm, dengan kearifan lokal di hmm. daerah pesisir. Oke, Mm-mm. oke.
Ya, Gitu Ibu, nanti ya bisa. Mbak. Sama-sama Ibu. Nanti Ya, kalau ada pertanyaan atau kendala, mungkin heeh. bisa langsung WA saya. Iya, nanti nomornya saya ambil ya. Iya, baik Ibu. Ada di grup atas nama Hanifah Fajri. Oh iya, makasih Mbak Oke, Nisa. sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, selanjutnya kita lanjut ke Ibu Rina. Ya, Mbak. Oke, Sebentar. Oke, silahkan Ibu. Saya share screen dulu. Boleh. Oke, Ini. karakteristik. Karakteristik perceraian pada masa pandemi di Jawa Barat, perspektif sosiologi hukum dan kajian putusan pengadilan agama. Oke. Nah, mungkin beberapa hasilnya ya. Nggih, nggih, nggih. Oh, ini adalah peningkatan jumlah perceraian di- didominasi oleh konflik ekonomi, oke. Dominan oleh generasi gugat, gugat. Proses persidangan, oke. Tingginya angka perceraian wilayah urban, oke. Minimnya efektivitas mediasi, anak sebagai korban. Oh ya, oke. Di sini berarti karakteristik perceraian pada pandemi. Berarti ini hasil ini nanti juga akan Ibu bahas semua gitu, nggih? Yang iya karakteristiknya hasilnya ini gitu maksudnya. Oke, oke, oke. Karakteristik pencapai perceraian pada oke. Ini kalau semisal Ibu hanya mau memperlihatkan tentang karakteristik, itu judulnya sudah pas karena di sini juga hasilnya menyebutkan bahwa ternyata banyak karakteristik dari perceraian pada masa pandemi gitu, nggih? Oke, bisa Ibu kalau seperti ini, kalau Ibu mau menonjolkan semuanya bisa, judulnya seperti ini. Tapi kalau Ibu mau angkat salah satu dari karakteristik ini, itu juga bisa. Oke. Kalau seandainya salah satu gimana Mbak? Misalkan yang ini nih Oke. didominasi oleh konflik Konflik ekonomi. ekonomi. Oke, mungkin kalau Ibu mau angkat yang konflik ekonomi, kita bisa buat judul penyebab perceraian pada masa pandemi maaf Ibu, kita peningkatan. Maaf Ibu, dihapus dulu. Kurang kurang tepat, mohon maaf. Peningkatan perceraian di masa pandemi akibat konflik ekonomi. Nah, kalau misal Ibu mau tetap mengangkat perspektif sosiologi hukum itu juga bisa. Jadi nanti titik 2 perspektif sosiologi hukum dan kajian putusan pengadilan agama gitu. Karakteristik ini juga diambil dari perspektif tersebut kan Ibu? Iya betul dari Ya. itu sosiologi hukum. Iya. Kalau salah satu aja juga boleh ya? Boleh. Nah, nanti bisa kayak gitu kalau semisal Ibu mau ngangkat salah satu. Berarti nanti keywordnya Mbak Perceraian, masa pandemi, konflik nggak usah pakai konflik Ibu, ekonomi gitu aja. Ekonomi, perspektif sosiologi hukum. Atau sosiologi hukumnya langsung juga boleh. Perspektifnya nggak usah ya? Nggak usah. Sosiologi hukum gitu. Bisa seperti itu Ibu. Jadi bisa keduanya ini ya? Nggih, bisa, nggih. Kalau pakai karakteristik nanti semuanya dimasukkan, kalau pilih salah satu di yang bawah peningkatan langsung kita tembak saja karakteristik yang mana kayak gitu. Oh, gitu. Ya. Ibu. Oke, makasih Mbak. Ada pertanyaan dulu? Kalau yang ini bisa juga nggak Mbak? Wasiat wajibah sebagai legislasi waris non-muslim. Wasiat wajibah sebagai legalisasi waris non-muslim. Tadi analisis. Ini nanti tujuannya bagaimana Ibu? Hanya melihat wasiat ini apakah bisa sebagai legalisasi atau gimana? Jadi wasiat. Legislasi. Jadi
Jadi kan sebetulnya non-muslim itu tidak bisa dapat waris dari muslim. Tapi dengan adanya wasiat wajibah ini, atas dasar ini kemudian ada putusan MA yang memberikan waris kepada non-muslim melalui wasiat wajibah ini. Oke, kalau kayak gitu bisa Ibu untuk judul ini. Wasiat wajibah sebagai legislasi waris non-muslim. Sama kayak tadi, waris non-muslim titik dua langsung aja. Studi analisis putusan Oh, MA nomor kayak gitu. oh Nah, gitu. nggih, gitu. Jadi titik dua di sini adalah gunanya untuk mempertegas. Oh, Gitu. Yeay. Bisa Oke, seperti itu. makasih Mbak. Sama-sama Ibu. Ada pertanyaan lagi? Sudah cukup. Sudah, oke, baik. Saya lanjutkan ke Ibu Sri Wulan. Selamat malam Ibu Sri. Halo Ibu Sri. Apakah Mbak suara saya nggak muncul? Iya Ibu suaranya nggak muncul. Ibu Sri. Suaranya Ibu belum muncul. Bagaimana? Ibu mau lewat chat Zoom ini atau mau membenarkan device-nya dulu Ibu Sri? Karena di sini sudah tidak termute. Lewat dulu aja Mbak. Baik, oke. Ibu nanti mungkin setelah ini bisa benarkan dulu gitu guys suaranya. Kalau semisal nanti ada kendala atau ternyata belum bisa, bisa langsung chatkan ke saya nggih Ibu Sri. Saya lanjut dulu ke Bapak Febi. Bapak Febi Anwar. Nggih, monggo silakan Oh, Bapak. baik. Ya, baik Bu Hanifah. Ya, Nggih, Bapak. makasih. Ya, ini ada beberapa. Saya tampilkan dulu ya. Boleh, boleh, Boleh ya? silakan. Nggih, silakan. Ya, ya. Apakah kelihatan, Oke, Mbak sudah Hanifah? terlihat. Sudah, Bapak, sudah. Iya, ini, iya ini Bu Hanifah izin. Saya Nggih. rencana ada tiga nih. Ah, Sementara ah. ya mapping-mapping topik nih. Kebetulan saya kan bidangnya di finance. Oke, finance. Ya, Oke, kemarin sudah nggih. ada sih sementara mau, mau terbit Sinta 2 nih Bu Nifah Nggih. yang keberlanjutan UMKM, peran literasi keuangan dan sosial media terhadap entrepreneur mindset pelaku UMKM. Cuma ya saya ini mau membutuhkan lagi masukan dan arahan dari Mbak Nifah. Itu yang pertama. Terus yang kedua ini ada saya lagi ancang-ancang karena ini kan saya lagi menyusun untuk ke lektor kepala, Bu Nifa. Jadi roadmap saya itu sudah tidak bisa keluar dari topik-topik ini. Ya, sehingga eh, saya kan eh, betul-betul belajar ke rumah Scopus gimana roadmap riset saya nanti terkait dengan bidang kepakaran. Iya, kebetulan kebakaran saya di bidang financial behavior. Iya, jadi ini ada yang pertama Bu Nifa, ini terkait dengan perilaku keuangan di era digital, Mm-mm. eh, peran literasi keuangan dalam meningkatkan keputusan keuangan UMKM. Mungkin seperti apa ya Bu Nifah? Karena saya melihat fenomena yang terjadi di UMKM ini kan agak ragu-ragu dalam mengambil keputusan keuangan sehingga pertumbuhan growth-nya itu tidak nampak gitu. Mungkin ini menurut saya menarik, tapi mohon arahan dari Mbak Nifah gimana? Oke, oke. Perilaku keuangan di era digital, peran literasi keuangan dalam meningkatkan keputusan Ya, keuangan UMKM. Oke, ini sebenarnya malah udah bagus ini Pak, udah ada SMO-nya ini. Di sini Bapak ingin, begitu ya. nggih, peran literasi. Jadi Hmm. ingin melihat
peran literasi keuangan ini dalam meningkatkan keputusan gitu nggih. Ya, ya benar Mbak Nifa. Untuk hasilnya Mm. bagaimana nggih Apakah ini Bapak? sudah sesuai dengan itu Heeh. metode Signifikan? signifikansi dan objek ya? Nggih, sampun kalau ini sudah sesuai, sudah Oh sudah sesuai. ya? Nggih, sudah Oh iya. sesuai. Terus yang kedua nih Bu Mbak Nifa, Heeh. dampak digitalisasi keuangan. Ya ini masih nyerempet-nyerempet juga nih Oke, tentang oke. financial behavior, perilaku keuangan dan gaya hidup terhadap keputusan investasi generasi milenial. Oke. Ini apakah sudah memenuhi juga kah Kalau yang Mbak kedua ini Nifa? dampaknya bagaimana Bapak? Ini kan kita berbicara tentang dampak gitu nggih. Apakah di hasilnya sudah ada Ya, dampaknya itu seperti apa? ini belum belum kelihatan ya Mbak Nifa karena Nggih. memang fenomena yang terjadi di generasi milenial ini memang Heeh. tidak senang dengan investasi. Dia Oke. senang dengan sesuatu yang instan, ya kan? Heeh. Nah, dengan adanya digitalisasi keuangan ini, apakah dia ada korelasi nantinya dengan bagaimana impact jangka panjang ya, Heeh. long termnya terhadap dengan digitalisasi yang terjadi di finance begitu Mbak Nifa. Sekarang kan lebih kecenderungan semua orang ya pakai kris, pakai apa segala macam ya kan. Nggih, Jadi ini gimana sih terhadap apakah dia milenial ini bisa berinvestasi dengan gaya hidup yang memang seperti itu. serba instan gitu. Nah, ini saya temukan gapnya di situ ada gitu loh. Ya Heeh. mungkin bagaimana menurut Mbak Berarti Nifa? kalau sudah ada menemukan gap belum ada hasilnya gitu nggih Bapak? Belum terlihat gitu nggih? Ya belum belum belum. Ini Oh, oke. masih Oke, kalau semisal dari si hasilnya belum mencari. terlihat, masih mencari. Berarti Ya. ini datanya masih proses pengolahan gitu nggih Bapak? Nah, atau bagaimana? Ya, kami masih mencari data-data, referensi-referensi, dan juga memperkuat fenomena yang terjadi. Juga sementara saya juga menyebarkan kuesioner ke mahasiswa saya, ya Mm-mm. kan? Jadi Mm-mm. ini masih belum ada hasil, Mbak Nifa, tapi ini sementara running juga ininya. Oke, Mungkin seperti mungkin itu, Mbak nggih, Nifa. baik Bapak. Mungkin karena belum ada hasil, kita biarkan saja seperti ini dulu, sambil kita menunggu proses Ya, gitu ya, nggih, untuk kuesioner dan ya. lain-lainnya. Nanti kalau sebenarnya sudah terlihat dampaknya, dampak digitalisasi ini bisa langsung kita tembakkan dari hasilnya. Hasilnya Bapak seperti apa bisa Oh ya, bisa langsung baik. kita masukkan gitu. Jadi tidak tertulis lagi Ya. dampak di sini karena sudah langsung terlihat dari hasilnya. Oh. Gitu. Iya, iya. Gitu ya, Mbak Nifa ya. Nggih, Terus Bapak. yang ini Mbak Nifa ini kebetulan ini sudah on proses di Mm-mm. reviewer untuk Mm-mm. Sinta 2. Apakah ini sudah eh, apa lagi namanya sudah sesuai dengan metode signifikansi dan objek ini yang keberlanjutan UMKM ini? Karena Oke, masih review-review ini dengan publisher apa editor editor. ya Oke, chief kalau editor. ini juga Ya. udah bisa, Bapak, keberlanjutan UMKM, peran literasi keuangan dan sosial media. Oke, ini juga sudah bisa. Jadi peran literasi Sudah bisa keuangan ini ya. nanti, nggih, kita bisa jadikan dia sebagai untuk kebermanfaatannya, bisa kita tonjolkan. Gitu. Bisa, Bapak, ini Hmm. sudah bisa untuk yang terakhir Udah juga. sudah bisa ya. Nggih, Saya sih rencana Mbak Nifa ini nggih. mau pecah untuk ke Scopus juga. Jadi dengan mungkin ada variabel apa independennya, Nggih, nggih. mungkin saya mencoba untuk mengambil sosial medianya kah, literasi Oke. keuangannya kah, terkait dengan bagaimana sustainability UMKM itu. Ya, Oke. mungkin nanti mohon arahan Mbak Nifa. Baik-baik Bapak Nggih. Ya Siap, ya siap nggih. Nanti ya. mungkin kalau ada kendala atau semisal untuk yang tadi judul yang dampak ini sudah ada hasil Iya, gitu Mbak. mau berkonsultasi lagi bisa langsung hubungin saya nggih Bapak. Oke. Iya. Gitu. Oke, Ada baik pertanyaan dulu Mbak Diva. sebelumnya Bapak? Ya, Nggih, makasih banyak ini Mbak Diva. Ya, Nggih, sama-sama ya, Bapak. makasih. Ya, Nggih. ya. Di sini Jadi, apakah stop share ya. boleh Bapak dari Bapak Ibu yang ada di sini apakah ada yang belum saya bahas? Halo Mbak, halo. Iya. Nggih, Ibu. Maaf Mbak, tadi saya speakernya mati. Oh, nggih, bagaimana Ibu Sri? Ya, boleh di share screen Mbak. Boleh, boleh, silahkan.
Bentar, Mbak. Oke, sudah muncul, Mbak. Oke, OTW Ibu, belum terlihat. Oke, sudah muncul. Iya, baik. Membongkar. Oke, membuka stereotip. Ya, rencananya saya ingin meneliti tentang gaya naratif siswa laki-laki dengan perempuan di sekolah dasar seperti apa. Oke, Karena selama ini kan pandangan masyarakat itu laki-laki itu harus gentle, gitu kan, nggak boleh lebay, maka itu akan mempengaruhi gaya tulisannya. Begitupun wanita-wanita juga lebih ekspresif di dalam tulisannya. Maka dari itu saya tertarik pengen membahas ini penelitiannya, membongkar stereotip literasi, dilihat dari gaya naratif siswa laki-laki dan perempuan di pendidikan dasar gitu, Mbak. oke. Membuka stereotip literasi. Berarti ini oke untuk membuka stereotip literasi berbasis gender dengan menganalisis gaya naratif. Oke. Apakah sudah ada hasilnya, Ibu? Mohon maaf. Hasilnya sudah ada perbedaan sih Mbak Mm-mm, antara mm-mm, tulisan laki-laki dengan perempuan. Ternyata mm-mm, kalau laki-laki itu tulisannya lebih pada ke action gitu. mm-mm, Jadi lebih pada ke aktivitas gaya mm-mm, tulisannya sehingga mm-mm. alurnya itu kadang-kadang lebih apa ya, lebih cepat gitu kan Oke, daripada siswa perempuan. Siswa perempuan itu dia alurnya lebih lebih apa ya, lebih bagus gitu ya karena dia lebih ekspresif menulisnya. oke. Begitu hasilnya sih. Berarti di sini hanya ingin melihat stereotip literasinya itu gitu, nggih? Analisis gaya naratif laki-laki. Iya. Kalau kayak gitu, hanya mau melihat bagaimana stereotipnya literasi dari laki-laki dan perempuan, judul ini sudah bisa, Ibu. Oh, Nggih, gitu. Cuman saya sudah bisa ya Mbak. iya sudah bisa, cuman agak sedikit kurang pas saat kita menonjolkan kebermanfaatannya. Gitu. Di Hmm. sini mau menunjukkan yang seperti apa dalam hasil yang sudah Ibu dapatkan itu apa yang bisa kita jual atau apa yang kita bisa jadikan dia sebagai kebermanfaatan kayak gitu, Ibu. Oh. Jadi sih saya berharap ya dari hasil penelitian ini adalah Mm-mm, sebagai dasar mm-mm, landasan mm-mm, bagi pemerintah untuk mm-mm, menyusun menyusun kurikulum mm-mm, terutama di literasi dasar bahwa tidak ada lagi yang apa ya yang membedakan stereotip gender gitu. Jadi mm-mm, kurikulumnya itu lebih adil, mm-mm, kemudian juga lebih inklusif lagi ya mm-mm. antara siswa laki-laki dan perempuan sehingga nanti mereka menulisnya juga ya ngalir aja gitu. Jadi tanpa ada stereotip gender ini. Oke, Begitu sih. oke, 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 oke. Stereotip gender. Oke, mungkin bisa dituliskan juga stereotip literasi untuk menurunkan stereotip Hmm, literasi untuk menurunkan stereotip gender tadi stereotip gitu. literasi untuk Menurunkan stereotip gender. Titik dua, analisis gaya naratif laki-laki dan perempuan di pendidikan dasar. Gitu juga bisa, Ibu. Karena kan nanti outputnya ingin menurunkan atau mengurangi tentang eh, pandangan mengenai gender itu gitu, nggih, Ibu. ini nggak apa-apa Mbak ada double stereotip di dalam satu judul ya? Stereotip literasi untuk Atau bagaimana? menurunkan. Nggak apa-apa. Soalnya nanti kalau nggak pakai Hmm. stereotip, mungkin ada kata lainnya. Gitu ya. Pandangan gender. Ya ya. Oke, Oke. kurang tepat juga soalnya kalau nanti kita ubah gitu, nggih. Bisa seperti ini juga, Ibu. Tapi kalau semisal Ibu mau pakai yang membongkar ini, yang di atas, itu juga bisa, boleh. Jadi nanti Mhm. untuk stereotip gendernya nanti bisa kita masukkan ke dalam keyword. Karena kan itu juga pasti akan sedikit dibahas gitu, nggih, nanti di introduction mengenai hal ini. Betul, Ibu? Betul seperti itu?
Iya, 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 betul. Tinggi gitu. Jadi kalau misal mau pakai yang atas, kita jadikan stereotip gender ini sebagai keyword gitu, biar Mm-mm. biar bisa mancing pembaca-pembaca yang mau mencari mengenai stereotip gender gitu. Nah, jadi keywordnya apa aja, Mbak? Keywordnya nanti bisa stereotip literasi, stereotip gender, literasi, terus stereotip gender, terus gaya naratif, oke, koma gaya naratif, koma pendidikan dasar. Lalu tadi Ibu juga membicarakan mengenai kurikulum gitu, nggih. Bisa juga ditambahkan Iya. kurikulum kayak gitu. Kurikulum, nah gitu. Seperti itu, Ibu. Atau bisa Oke. ditambahkan lagi pendidikan. Sudah ada pendidikan dasar, udah gitu aja. Seperti itu, Ibu. Oke, baik, Mbak. Oke. Ada pertanyaan lagi? Sudah, Mbak, cukup. Sudah, baik. Oke, mungkin secara keseluruhan. Ibu LK tadi apakah masih bergabung, nggih? Mohon maaf, Ibu LK. Sepertinya tadi belum, nggih? Oke, belum ada suaranya juga. Dari Bapak Ibu yang lain ada pertanyaan? Tidak terasa sudah jam 9:30 ini Bapak Ibu. Mungkin bisa kita cukupkan, nggih? Kita bisa lanjut di dalam pembahasan WA Group. Semisal Bapak Ibu ada pertanyaan, Ya, ada yang ingin ditanyakan lagi gitu, silahkan nanti Bapak Ibu bisa langsung chatkan ke grup kita, yang grup WA gitu ya, atau bisa langsung jabrikan ke saya. Untuk malam hari ini, bolehkah saya meminta izin untuk Bapak Ibu on cam, kita ambil dokumentasi, Bapak Ibu? ya. Oke, silahkan. Kita on cam terlebih dahulu. Oke. Apakah ada yang mau on cam lagi? Oke, saya tunggu. Foto. Baik. Oke. Saya hitung, nggih, Bapak Ibu. Dalam hitungan ketiga, nanti akan saya print screen. Kita gaya bebas aja. Bapak Ibu senyum, mau gini juga boleh. Untuk dokumentasi hari pertama. Baik, saya hitung, nggih, Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih untuk partisipasinya malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf gitu nggih kalau tadi ada hal yang di saat pembahasan ada yang lupa atau saya salah ucap gitu nggih. Mohon maaf sekali gitu. Nanti kita bisa lanjut di grup WA ataupun Japri WA saya. Ya, Seperti itu nggih saya Bapak Ibu. kirimkan artikel. Baik, Bapak nanti setelah ini akan coba saya cek. Baik, terima kasih untuk malam hari ini. Bapak Ibu, kita bertemu lagi di hari Selasa di jam yang sama 19:30. Untuk malam hari ini saya tutup. Bapak Ibu, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Waalaikumsalam banyak Mbak warahmatullahi Nifa. Ya, wabarakatuh. Ibu. Nje, Terima kasih selamat Mbak Nifa. beristirahat. Nje, Ya, Bapak. Pak. Terima kasih, Mbak. Iya, selamat beristirahat. Saya izin tutup ya, Bapak Ibu.